Alhamdulillah, seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, pada sore hari ini, sebagaimana yang sudah terjadwalkan, menjadi kebahagiaan dan kebanggaan bagi kami menerima tamu dari PSI yang langsung dipimpin oleh ketua umumnya, yaitu Mas Kaisang Pangarep. Tentu ini menjadi bagian awal untuk menepis seolah-olah antara PKS dengan PSI nggak pernah ada titik temu dan kerjasama, gitu ya. Tapi alhamdulillah dalam kesempatan bincang-bincang santai penuh kekeluargaan dalam sore hari ini, sebetulnya banyak hal titik-titik temu yang insya Allah kita sepakati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hirspun Arif dari Forum News Network. Partai Keadilan Sejahtera memutuskan untuk menjalin kerjasama dengan Partai Solidaritas Indonesia yang dipimpin oleh putra bontot Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. Tidak hanya dalam beberapa kerjasama antar partai berkaitan dengan wanita, olahraga, dan sebagainya, tetapi juga pada pilkada yang akan berlangsung bulan November nanti ya, pilkada serentak tahun 2024. Setidaknya terungkap dalam pertemuan antara Presiden PKS dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep kemarin, itu mereka akan berkoalisi di 3 daerah, yakni di Banten, kemudian di Kabupaten Lebak, ini juga di Provinsi Banten, dan di Bekasi. Ini maksudnya tentu kota Bekasi ya, saya kira ya. Dan bagaimana dengan di Jakarta? Di Jakarta sampai saat ini kelihatannya belum ada pembicaraan, atau tepatnya belum ada keputusan begitu ya. Kita bisa menduga hal itu pasti juga dibicarakan. Kalau di Jakarta yang dipastikan bahwa Kaisang Pangarep menyatakan dia tidak menyodorkan diri ke PKS untuk menjadi wakil dari Anies Baswedan. Nah, tentu saja ini sangat menarik ya kalau kemudian PKS ini memutuskan menjalin kerjasama dengan PSI di pilkada. Walaupun sesungguhnya biasa ya pada pilkada itu tidak mencerminkan apa yang terjadi di tingkat pusat, itu terjadi di daerah. Misalnya dulu di masa lalu antara PKS dengan PDIP yang disebut oleh Hasto Kristianto tidak mungkin bekerja sama, itu karena secara ideologi berbeda, tapi itu hanya terjadi di tingkat pusat. Sementara di tingkat daerah itu banyak sekali terjadi kerjasama antara PDIP dengan PKS. Tetapi kalau dengan PSI, ini yang jelas ini yang disebut sebagai partainya Jokowi, itu saja menarik karena posisi dari PKS itu kan dalam 2 periode kepemerintahannya Jokowi ini kan selalu menjadi oposisi, dan kemudian di level para pendukungnya, pendukung maupun simpatisan ini juga ini polarisasinya sangat kuat ini antara PKS dengan PSI. Nah, kalau sekarang kemudian PKS itu memutuskan menjalin kerjasama dengan PSI di pilkada, ini menarik, apalagi kemudian disebutkan bahwa yang dipasangkan itu bupatinya atau wali kotanya itu PKS, dan kemudian wakilnya itu dari PSI. Nah, ini menurut saya ini semacam eksperimen atau bahkan bisa menjadi perjudian politik yang risikonya ini tidak kecil, terutama bagi PKS. Soal ini kemarin disampaikan oleh soal adanya kerjasama pilkada ini diungkapkan oleh Presiden PKS Ahmad Sayhu. Alhamdulillah, seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, pada sore hari ini, sebagaimana yang sudah terjadwalkan, menjadi kebahagiaan dan kebanggaan bagi kami menerima tamu dari PSI yang langsung dipimpin oleh ketua umumnya, yaitu Mas Kaisang Pangarep. Tentu ini menjadi bagian awal untuk menepis seolah-olah antara PKS dengan PSI nggak pernah ada titik temu dan kerjasama, gitu ya. Tapi alhamdulillah
dalam kesempatan bincang-bincang santai penuh kekeluargaan dalam sore hari ini. Sebetulnya banyak hal titik-titik temu yang insya Allah kita sepakati dan dapatkan, khususnya kerjasama dalam upaya untuk membangun partai ini dan memberikan kontribusi yang lebih konkret untuk Indonesia ke depan yang lebih baik. Tadi misalnya akan kita tindak lanjuti kerjasama-kerjasama di bidang kepemudaan, bidang olahraga, bidang lingkungan hidup, dan juga di bidang perempuan. Sehingga ini akan menjadi satu konkret hasil pertemuan ini, dan mudah-mudahan ini juga akan bisa memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara kita. Tentu sekali lagi atas nama DPP PKS kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Ketum beserta seluruh jajaran atas kesediaannya hadir di DPP PKS dalam kesempatan sore hari ini. Yang berikutnya tentu kita sama-sama menyadari bahwa sebentar lagi kita akan masuki bulan-bulan dalam kontestasi pilkada, dan ini pun menjadi concern bagi kami. Kita akan juga bisa berkolaborasi dalam upaya untuk pemenangan para kepala daerah dan wakil kepala daerah. Alhamdulillah beberapa hal sudah ada titik temu, seperti halnya di Banten kita dalam satu koalisi di provinsi dan juga di Kabupaten Lebak ya. Insya Allah juga kita PKS sebagai calon bupatinya dan wakilnya dari PSI. Nah, mudah-mudahan nanti titik-titik temu yang lain akan juga kita coba cari bersama, kita inventarisir sehingga ke depan ada juga kerjasama-kerjasama dalam upaya untuk pengusungan baik sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Saya jawab terlebih dahulu ya. Untuk kerjasama di daerah-daerah yang lain kita akan inventarisir. Nanti daerah-daerah mana yang kita juga ada kursi-kursinya bagus, dan juga di daerah itu ada juga kursi PKS juga bagus. Nah ini kita akan coba pertemukan dan akan kita usung mungkin tadi seperti halnya di Lebak. Jadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Atau jika memang kursi kita memang tidak memungkinkan karena kecil ya kita ingin mungkin dalam mengusung bersama ya kepala daerah atau wakil kepala daerah. Sekira itu mungkin. Nah, dari pernyataan Saihu tadi disebutkan bahwa mereka menjalin kerjasama di Pilkada Lebak dan juga itu di tingkat kabupaten, dan di Banten itu di tingkat provinsi. Tapi kalau di tingkat provinsi itu kelihatannya memang bukan hanya PKS bersama dengan PSI, tetapi ada banyak partai ini, bahkan ada 7 partai di sana, karena di PKS ini kan menyodorkan kadernya Dimyati Natakusuma menjadi calon wakil gubernur, sementara gubernurnya itu dipercayakan kepada Sony Andra, ini kader dari Partai Gerindra. Nah, dan ada total di situ 7 partai termasuk PSI yang bergabung ya. 7 partai itu adalah ada Gerindra, ada Nasdem, ada PAN, ada kemudian ada PDIP, ada P3, dan juga PSI dan PKS. Dan menyisakan ada 2 partai karena Golkar itu akan mengusung calon sendiri, yaitu Airin, mantan Bupati Tangerang Selatan. Kemungkinan ini nanti PDIP Golkar ini akan berkoalisi dengan Partai Demokrat, itu yang tersisa ya. Nah itu petanya di Provinsi Banten. Sementara di Lebak ini saya agak heran kalau kemudian disebutkan bahwa PKS akan maju menjadi calon bupati dan kemudian wakil bupatinya adalah dari PSI, karena kalau kita lihat komposisi di DPRD itu sekarang PKS itu bukan terbanyak di Lebak, dia hanya mendapat 5 kursi, sementara yang terbanyak suaranya itu PDIP, dia memperoleh 7 kursi, tapi di bawahnya itu ada juga partai seperti Nasdem dan PKB yang juga memperoleh 7 kursi, tapi jumlah perolehan suaranya lebih kecil. Sementara PSI ini nggak punya kursi kalau saya cek di komposisi DPRD Lebak. Jadi partai mana yang diajak koalisi oleh PKS dan PSI ini? Karena PKS sekali lagi dia bukan pemilik kursi terbanyak begitu ya.
dia kursinya dia sama dengan P3 5 kursi dan kemudian siapa figur yang diusung ini yang saya kira sangat menarik itu. Nah, sementara PSI itu juga akan berkoalisi dengan PSI di Bekasi, di kota Bekasi itu sesungguhnya disampaikan oleh Sekjen PKS ini ketika dia eh, membisikkan hal itu kepada Kaisang ketika Kaisang sedang menjawab pertanyaan wartawan. Ya, saya rasakan kita sudah ada kerjasama tadi yang seperti saya bilang ada di Banten dan Kabupaten Lebak. Jadi kan jauh, kemungkinan Bekasi juga nanti wali kotanya dari PKS, wakil wali kotanya nanti dari PSI. Tapi ya itu yang kita sedang jajaki semua, kita saling berkolaborasi untuk kebaikan bangsa ini dan saya pribadi juga akan berkomunikasi dengan partai-partai yang lain terkait pilkada. Kelihatan tadi ya bahwa info tentang PKS akan bekerja sama dengan atau berkoalisi dengan PSI itu tadi dibisikkan oleh Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi dan kemudian Kaisang juga membenarkan bahwa sebagai wali kotanya itu adalah dari PKS sementara wakilnya itu dari PSI. Nah, ini yang menarik ini. Bagaimanapun juga karena Bekasi ini seperti halnya Depok itu adalah bisa disebut sebagai wilayahnya PKS karena PKS kali ini di Bekasi itu berhasil juga menggeser PDIP seperti halnya di Jakarta dan sekarang ini PKS di Bekasi itu memperoleh 12 kursi. Sesungguhnya dengan jumlah kursi 12 yang diperoleh oleh PKS ini mereka bisa mengusung sendirian calon wali kota dan wakil wali kota. Karena total kursi di DPRD Bekasi itu kan 50 kursi. Jadi 20%-nya hanya 10 kursi saja. Nah, bagaimana dengan PSI? PSI di sini juga memperoleh 2 kursi. Jadi total ada 14 kursi kalau mereka berkoalisi PKS dengan PSI. Tapi menurut saya isunya bukan persoalan jumlah kursi yang cukup atau tidak, tetapi yang seperti saya sebut tadi itu satu hubungan antara PKS dan Jokowi yang selama ini selalu menjadi oposisi. Yang kedua, terutama kalangan para pendukung ya, karena para pendukung ini jelas terpolarisasi. Kalau pemilih PKS itu dipastikan mereka ini semua anti dinasti Jokowi. Sama termasuk juga seperti di Jakarta ya, kalau pendukung PKS itu ya mayoritas adalah pendukung Anies, begitu juga dengan simpatisannya begitu ya, dan mereka ini semua juga anti oligarki. Jadi kalau kemudian di Bekasi PKS itu memutuskan berkoalisi dengan PSI bahkan menggandengnya menjadi wakil wali kotanya, menurut saya ini semacam eksperimen atau perjuangan politik yang sangat berani ya. Ini kalau tidak hati-hati mengelolanya, kemudian bisa dimanfaatkan oleh lawan politiknya untuk mengeksploitasi sentimen anti dinasti para pendukung PKS itu bisa menjadi blunder dan menjadi bumerang. Jadi ini sangat menarik ya kemudian kalau PKS melakukan eksperimen-eksperimen dan kemudian yang dipilih itu langsung dengan PSI. Nah, mari kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya dan kita akan membuktikan nanti pada pilkada serentak tanggal 27 November tadi ya. Kalau di Banten saya kira karena PSI bukan satu-satunya koalisi, tapi mereka bersama-sama dengan koalisi, mungkin itu tidak akan selalu jadi persoalan dan mempengaruhi pilihannya. Tapi Bekasi menurut saya ini bisa jadi sangat sensitif. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.